nan baure baka tunggang babatang badaan rampak barantiang bari balabeh badaun rimbun joadai babuah katonan bana nan baure cakam ka tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunyo digampo indak taboke kan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu orang gawang keluar malam mendengar kaji bersama-sama. Terima kasih ibu-ibu apa-apa nalah menjawab salam. InsyaAllah masuk surga. Nak dua pantun syair dari gates ke Tanjung Alam singgah kalapau minum kopi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lain. Amin. Nggak ada ibu-ibu nama amin kan. Mudah-mudahan suami ibu-ibu, anakku ibu-ibu muda selalu berbahagia sampai jadi kakek nenek. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Jannah, yang kita hormati Bapak Wali Kota Padang, Bapak Camat Lubuk Begalung, Bapak Lurah seluruh Kecamatan Lubuk Begalung, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu aparat pemerintahan yang kita semua membantu program Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Semoga semua kita dengan niat yang ikhlas, Padang akan lebih baik lagi masa yang akan datang. Amin. Yang dihormati Nenek Mama Nagari nan 20 Kecamatan Lubuk Bagaluang, nan baure baka tunggang babatang badaan rampak barantiang bari balabeh badaun rimbun joadai babuah katonan bana nan baure cakam ka tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunyo digampo indak taboke kan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan nenek mama, orang sia, alim ulama, semuanya sehat walafiat. Boleh hamba berpantun cik? Tali kayu panjang 9, orang memakai hati pelang,
kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuhlah tangan, makanlah kue nan taedang nama nalah ado. Jangan di paseraan saroknya. Amin. Silakan Pak. Karena lah taedang di pangkal, lah tatatiang dek janang. Kemudian yang saya muliakan, ibu-ibu yang suaminya masih aktif menjadi ASN belum pensiun, itu ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu PKK. Semuanya adalah bundo kanduang. Ada lagi ibu-ibu Aisyah dari organisasi Muhammadiyah, itu juga ada ketuanya. Dan juga ada ibu-ibu Wirid Yasin, MPI, dan semuanya itu bundo kanduang, juga ada ketuanya. Termasuk ambo hormati malam kini ketua Julo-Julo. Mudah-mudahan sadonya sehat walafiat. Ada cie nanta ambo hormati, itu ketua PT Budanir. Atau PT Budanir itu buya, PT Badan Usaha Dana Rentenir. Kan? Itu ndak ambo hormati itu dong. Mudah-mudahan babalik beliau ke jalan nan bana. Juga kita hormati Bapak Wakil Ketua DPRD yang mempersamai kita juga malam ini dalam rangka tarhib Ramadan. Sudah tu kacik ndak ambo sabui namo, gadang ndak ambo imbau gala. Sadonyo kita nan di tanah lantai disungkui atok, di lingkuang dindiang ampe sagi yang memenuhi undangan panitia dalam rangka tabligh akbar malam ini. Semoga kedatangan kita menjadikan kita semakin beriman dan semakin meningkat ketakwaan kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan, tadi sudah sama kita dengarkan arahan dari Bapak Wali Kota. Alhamdulillah apa yang beliau programkan bersama Bapak Wali Kota, jadi sekarang bergerak baru selama setahun ya. Itu Semak Surau sudah 60.000 anak-anak kita yang bangun subuh. Nah, mudah-mudahan anak-anak itu juga ada yang melaporkan, malah kami nan membangunkan ayah kami subuh tu. Nah, rupa ayahnya nan pelalo, kan? Nah, anak-anakku membangunkan. Andaknya mairi parang jobarani, mairi kerajo jauh sao. Sebenarnya seorang ayah dan ibu itu yang lebih membangunkan anak. Ibu-ibu muda, anaknya nan di SD, di MIN, anak-anaknya nan di sanawiyah, ambo ajak dari hati ke hati. Kebanyakan salamu kawak menjagoan anak sudah subuh. Jago lena talai ang sekolah beko. Itu merata kita seperti itu. Sekarang paradigma itu kita ubah. Sabalun waktu subuh masuk, nak jago le salat berjamaah. Kalau anak kita bangun sebelum subuh, dia bersama kita datang ke masjid salat subuh, di masanya sekolah itu tidak pernah talek. Nah, jadi Islam mengajarkan disiplin. Nah, jadi ibu-ibu muda, ibu-ibu nambah umur 50 ke bawah, tu anak ambot. Kenapa? Saya dulu tahun 80-an kan tinggal di Bukit Putih. Nah, sebelum jadi ustaz ko, maja anak-anak mengaji dari rumah ke rumah. Salah satu di gawang ko nanambo aja anak bidan mawar putih. Itu anak beliau Eri, El, Bibit, Andan, kemudian dan Kete,
kinilah jadi dokter Wawat. Itu tahun 80-an. Bara umur ambo hari itu 29 tahun. Sangke itu masih bauda nak SMA ambo. Kini umur ambo lah 73 ke masuk 74 yo. Indak cik yo anak SMA na nama bauda yo ambo. Ya kan? Yo lah bangku sadonya. Karena lah gaib. Kalau lah gaib, ari patang matahari turun, awan ibarat merah sago, malam nanindak kala mulai. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah berusia seusia saya, maka jangan main domino je sudah salat tarawih. Lain terangah nampak tu. Membaca Quran awak sudah salat tarawih. Lapane baca Quran lalu. Karena apa? Umur 73 tahun sudah rawan kematian. Ya kan? Buyalah rawannya kematian tu iyo. Tapi ba'aman ko alun pertama aja alun sampai. Nan kedua orang banyak mendoa nama Pak Ali. Jadi orang dari YouTube tu mendengar. Jadanya kajian di YouTube. Sudah tu nak mencalik lain. Amang ko nyundang lambo jauh-jauh ada orang Minang. Bu. Bara hari lai Ramadan ketiba. 2 hari lagi. InsyaAllah kalau menurut hisab Baiswa kita mulai tarawih. Kalau ada nan ru'yat babeda lo hisab je ru'yat. Bisa saja orang puasa hari Kamis tarawihnya Raba'a malam. Ini tidak kita persoalkan. Mudah-mudahan satu puasa 30 hari, yang satu lagi puasa 29 hari. Nan malu awak hari raya berbeda. Josia awak malu, je orang Kristen. Orang Kristen ada hari Natal nyubah tanggal 26. Ada apa? Ya kan? Kita doakan kepada Allah, andaikan berbeda mulai Ramadan, tidak berbeda memulai 1 Syawal. Itu doa kita kepada Allah. Ya kan? Ramadan itu pasti datang 2 hari lagi. Kita yang hadir di Masjid Nurul Jannah ini belum bisa dipastikan lai kabatamu awak je Ramadan gua. Karena tidak ada yang mengetahui sampai kapan umur kita. Iya kan? Jadi nampaknya setiap hari ini kita siap untuk mati. Bu, ibu-ibu ada ndak naraso-raso kemati melaki pagi? Ya kan? Nggak tahu lah, amun ndak lo. Tapi kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Engkau telah memberikan berkah kepada kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami bulan Ramadan. 11 bulan itu kenapa ada Ramadan? Ramadan itu akar katanya rimadun, artinya pembakaran. Apa yang akan dibakar? Dosa-dosa kita 11 bulan. Jangan orang awam pak, jangan orang pajudi, jangan orang LGBT, jangan orang pazina. Buya ustad selama 9 bulan kau pasti ada dosa. Apalagi orang biasa. Iya kan? Maka di bulan Ramadan dosa itu kita bakar. Makanya saya membacakan ayat tadi, sebelum Ramadan datang, kita amalkan panggilan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133 tadi. Ini cinta Allah kepada kita, Pak. Akici Allah kawa wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Baman konyoingean awak di Allah minta ampun. Karenanya sayang awak, Pak. Jangankan kita, Nabi Adam pernah berdosa. Ibu-ibu apa dosa Nabi Adam?
Ada usul Nabi Adam pak makan buah kuldi. Ibu mau tanya oleh nama nanda ulu Nabi Adam jo bininya makan buah kuldi. Mana dulu bu? Nabi Adam dulu makan atau bininya? Bininya. Atau mangkonyo indah ado Adam nafsu. Nanado Hawa nafsu. Karena istri beliau itu namanya Hawa. Jadi tidak ada Adam nafsu. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Jadi Siti Hawa nan memakan dulu. Nabi Adam memakan nan kemudian ada dasarnya. Bukan digoda iblis lagi. Yang tergoda itu Siti Hawa. Jadi Nabi Adam memakan nan keduanya. Beliau tu ibu jo istri beliau lagi. Setelah Siti Hawa terlanjur digoda iblis memakan buah khuldi tangga pakaian serugo. Kemudian berdarah namanya haid. Maka beliau tutupi tubuh beliau dengan kayu-kayu yang ada di surga, daun-daun kayu. Senjata padusi kalau lawan salah aja pak. Menangi. Maka mengakunya tak. Ya kan? Jadi padusi ko banyak ayam atau buayo. Ya kan? Supaya orang nak ibu nyo mana menangi. Bamang ko ayam atau buayo namanya tu buaya. Sebenarnya buayo tu ndak ada menangi tu pak. Ya kan? Bamang ko keluar ia di matonyo kulit buayo tu tabah. Jadi ndak bisa keringatnya keluar di kulit. Mangkonyo cari nanti pi kulitnya biji kasinan. Jadi kalau ibu pai kau juang batang air di muaro nampak di ibu buayo mai li saya seko. Jangan ibu resek. Ya kan? Ayo takutnya ndak menangi gitu dong. Karena paluhnya keluar melalui mato. Itulah istilahnya. Jadi ayam atau buaya itu pura-pura menangi hati. Jadi anan kecek Siti Hawa ko, bamang ko tangga pakaian, bamang ko badarah di maafkan amboyo dadam. Jadi nyoba dadam ke suaminya. Jadi karena ibu jo istri, beliau makan lelah buah kuldi itu. Tapi baru sakare masuk muncuang sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah kadilulu parui menolak dimutahkan rasa tak mungkin tak sandek sajo dirakuangan jadilah jakun sampai kini. Atau mangko kami laki-laki kau pakai jakun buah kuldi itu sandek siko. Kalau langsung ke bawah lu tu ait lo kami. Kalau lah haid le tu ndak ada orang jantan le, sadonya orang padusi. Ini dia. Ini sejarahnya. Akan gadang kesalahan Siti Hawa aja Nabi Adam tu. Bang kau gadang Pak Ustaz. Sadonya di dalam serugo tu halal. Cie tu nan diharamkan, tapi itu nanyo kaja. Maka besar dosanya. Apa katanya kepada Allah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampunkannya di Allah. Iyo Nabi Adam dan Nabi pernah berdosa. Apolai Ustaz Rista Wardi. Tapi ketika minta ampun diampunkan Allah. Ndak nyulang perangai lama tu lain. Inilah ampunan yang sebenarnya diberi Allah. Itu orang berjanji tidak akan bikin lagi dosa yang sama. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum la ya'lamun. Wa hum ya'lamun. Setelah dia mengetahui bahwa itu berdosa, dia minta ampun dan tidak dia bikin lagi. Begitu pula kita hendaknya. Awak sabale bulan ko pasti ada berdosa. Contohnya
ibu bertamu jo kawan, pai menjenguk ke rumah orang mati, iya kan? Menjenguk orang mati bapalo dah, bapa halo, tapi sadang menjenguk tu, ibu kecil, engkau kawan ibu kau, awak ke patang kau pai baralik ke cangkeh, lai takana. Pabila baralik kan bulan Rajab, sebulan baru, lawaran nak senak daro tu. Rupolah dahulu bajak dari Jawi. Lai dojo palo menjenguk tadi lai. Abih. Kerana awak pergi menjenguk tiba sinan membaca aib orang. Ini yang banyak menghabiskan pahala. Jadi hati-hati dengan mulut. Ko iyo wana orang tu bazina sebulan sudah nikahnya lawaran nak, ada sangkui pawiknya jawab. Tak perlu dibahas itu. Dan dibahas diri awak. Semenjak kita lahir, kemudian kita balik, dibebani dengan dosa dan pahala. Selama itu kita bandingkan, namanya muhasabah. Manan banyak awak beramal baik, ya berbuat dosa. Ikon namanya muhasabah. Walaupun kita orang Islam ko pak, masuk surga sadanya, tapi ada nan transit di neraka. Kini yang mau tanya apa ibu-ibu, apa ibu-ibu ingin langsung nanti masuk surga atau transit lo di neraka? Langsung kan? Anan transit tu siapa Pak Ustaz? Nyo beramal baik lai, melakukan dosa lai, tapi malangnya, iya kan? Pahalonya 60 kilo, dosa 100. Kan? Ayah di balik dosa. Akini bro, masuk neraka lo kecil. Iya kan? Masuk neraka, disapu di neraka tu dulu bara banyak dosanya. Iya kan? Baru sudah tu dikeluaran. Itu keuntungannya awak orang mukmin, orang Islam yang beriman. Tapi kita mintalah ke Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan disentuh api neraka itu kita. Pertama apa? Istighfar taruh. Ibu kini kan duduk senang sekanya. Dalam hati baca istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi berkurang-berkurangnya dosa. Ya kan? Hati yang bersih, dosa yang telah diampunkan Allah, orang inilah yang mampu istiqamah salat. Jadi kalau tidak ingin transit di neraka, anak-anak muda-muda jangan tinggal salat nak. Kami sedang ke laut buya, kami banyak nelayan. Di tengah laut tu orang azan, ndak jaleh kama kiblat kerana kapal balaya di laut. Kalau dalam keadaan darurat, kemana engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Tapi kalau di musajid, kau jangan kesinan salat berdoa. Kau ndak darurat sekarang. Tapi kalau dia teh kapal, dia teh perahu, kama wak madok, nan tak boleh tu berhenti salat. Iya kan? Kami jumpa Basir ko dia cok keluar, itu zuhur, asar, dibayar sekaligus. Iya kan? Kemudian maghrib, isya. Sebab orang musajid ko ndak sadonya ke menjapui ke hotel sesudah awak tu. Baiko kami japui sebuya, sudah salat isya aja. Atau awak salat di musala hotel, di jamak sekali maghrib joi, nan tak boleh tu di tempuan salat tu. Bu, ambo calik di Lubuk Bagalu, ambo tinggalkan di Kelurahan Pampangan Bukit Putui lo. Karena dua awak kalau baralik di negari nan 20 ko mana pisang. Kalau nanggak bapitinya, atau dia deseo bendi gak 20 buah dihiasi bendi tu. Panuh dia teh tu ibu-ibu, mana pisang anak daro marapulai. Ketika orang azan nyu acuh situ.
Sabab kok paina salat tadi ke salon 300.000 membayi. Kalau bau dua awak tu habisnya. Abialah beko salat. Dek lamu di rumah ada daro, ya kan? Masuk lo asar, indak lo salat. Tiba di rumah harilah maghrib, lata kampai sedia te sopa. Anak kecek suami salat maghrib joisa lo dia. Nelatiwana badan ambodat. Bayi suat salat subuh, ya kan? Nyobai sesalat tu sekaligus. Usalli fardal borongan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada enggak diajaran guru usalli fardal borongan? Bu, anak daro sudah tu ada marapulai nang kanyaro. Marapulai ada anak daro nang kanyaro. Anak tukang kipih ko anak nape. Salat tinggal pula. Kalau ada begitu kami ba'atu Pak Ustaz, istighfarlah. Kemudian kada salat nan tinggal tu. Iya kan? Mangkada tu bu, kalau ibu salat isya, kalau sudah 4 rakaat tu, salat 4 rakaat lain, mengkada salat saya yang tinggal. Begitu caranya. Kita minta ampun, yang tinggal itu kita jemput lagi. Iya kan? Jadi manusia tidak ada nantak masalah. Ada je nan salah ibu-ibu kecil lain. Dah kecilnya ke suaminya. Akabah dia, awak kan kabaminan tu saudara yo. Anak awak cik ko padusinya. Iya kan? Kata buya-buya di musaji di surau mengaji, ayah nanindak salat ndak boleh menikah anaknya. Tapasu wali hakim menikah anak awak. Dah, nyo darah daging awak, dia udah ndak salat, ndak boleh menikahan. Lai sampai hati udah rasanya kecik ibu kau kelakinya. Dah, salat lah udah dulu. Kalau lah nikah si RB kau berhenti lo lah balik aja. Ini juga salat yang tidak betul. Kemenikahan anak sesalat itu orang galadi namanya. Ini. Kalau tiba dia anak sekolah salat semester, kalau kau ujian dia salat sepanjang tali baru doa. Ya Allah, matematik ini enteng ya Allah. Yang berat itu fisika. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Karena dengan kusuk meminta kepada Allah dapat nilai dia terbaik. Sudah tu makanan jo kain sarung jo cuci, nyo agi pelicin pengharum nyo gosok rancak-rancak, nyo lipik dengan rapi, nyo antang ke dakek lemari. Tiba sinan nyo berpuisi. Apa puisinya? Wahai makanan yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu, tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanah, selamat jumpa semester yang kedua. Aikot akannya terima oleh Allah. Ya kan? Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat maka kafirlah dia. Satunya berpuasa besok, orang Islam dan tak salat, puasanya tidak diterima oleh Allah. Ingat tu. Ya kan? Tak diterima oleh Allah Pak. Ya kan? Baitu bana gadangnya dosa meninggal salat. Di zaman Nabi Musa, anak-anak muda-muda, orang kan salat sekali sepakat serupa wak, ndak hari Jumaat dah. Hari Sabtu. Jalan kapai kamu saji di kampungnya tu melalui Tapi Lawi. Air menyusui, banyak ikan lari ke pantai. Ndak jadi nyopai salat dah. Nyo boka kain saruangnya, nyo serah pendek saya, nyo kumpuan ikan kau. Ndak jadi salat. Sadang serupa itu tu nyo sumpah di Allah jadi karo.
Jadi karo jo babi tu asalnya dari orang yang meninggalkan salat. Itu umat dahulu pak. Umat Nabi Nuh engkar kepada Allah, didatangkan banjir. Awak banjir dan serupa kota, ndak tanggung sibuknya Pak Wali Kota, wakil wali kota. Alumbara banjirnya tu kalau di bandian je banjir Nabi Nuh. Banjir Nabi Nuh itu menjadikan satu benua pecah semuanya. Jadi pulau-pulau kecil. Begitu besarnya banjir itu. Alun nado banjir dan sayadang banjir Nabi Nuh tu lepak. Cuy itu berangnya Allah ke orang dahulu. Umat Nabi Su'ib meninggalkan salat disambar oleh petir semuanya. Jadi tidak tanggung gadangnya dosa meninggalkan Kalau kini umat Nabi Muhammad ko umat yang paling disayangi oleh Allah, umat yang paling baik, iya kan? Sayang Allah gayanya. Kalau umat Nabi Muhammad ko tidak salat pak, itu narakonya nanti, narako sakar namanya. Di dunia hidupnya tidak ada berkah, tidak jadi karo dah. Sebab Allah sayang ke umat Nabi Muhammad, tidak sampai hatinya umat Nabi Muhammad kau jadi karo. Ambonan takut kau berubah pengana Allah kau. Iya kan? Yo mada yo umat Nabi Muhammad kau banyak. Nyo sumpahi orang nan indak salat tu. Lah kawara banyaknya karo di gawang kau. Ini ibu dan bapak. Iya kan? Boleh mau tanya cik, ada ndak orang gawang nan nasanya nagari nan 20 nan bagamo Buddha? Indah kan? Kalau orang lain pendatang tak tahu ah. Cino, Batak dan segala macamnya. Ada ndak nan bagamo Hindu? Nah, indah. Orang Islam ndak salat, ada ndak di gawang kau? Itu nan orang galadi itu. Ini apa-apa. Ya kan? Kalau ambo mengusulkan pak, kau tidak setuju pak, tu kau balik, kau kan usul. Kalau tidak ke salat, awak orang Islam, kau baranti saja di orang Islam. Ya kan? Jadi resmi awak kapie. Sebab meninggal salat kapie aja nya. Man taraka salat muta'ammidan faqad kafara kata Allah. Siapa yang sengaja meninggalkan salat, sungguh kafirlah dia. Jadi minta ampunlah nama nan tinggal salat, kemudian rajin salat lai berpuasalah awak. Karena orang meninggal salat tu pak bu memutihkan komunikasi jo Allah. Awak ketika salat ada ndak membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatul lillah? Ada ndak awak baca itu? Kutiko taga atau kutiko basimpuh? Kutiko basimpuh awak memuji Allah serupa itu. Apa keci Allah kawak sudah tu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti justru selamat di Allah tu sebenarnya Nabi. Tapi Nabinya sambian awak, maka Nabi menjawab Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tabau dah wasinan. Tabau selamat kami ya Allah. Seluruh kami orang Islam di Gawang, orang Islam di Tangkajai, orang Islam di Sungai Berame, orang Islam di Tanjung Nibuang, ya kan? Jadikanlah inyo sadonya ya Allah masuk sarugo. Baman kau masuk sarugo orang salat. As-salatu miftahul jannah. Iko dasarnya pak. Salat itu anak kunci sarugo. Kalau ndak salat, lihat dua anak kuncinya dah. Ndak. Sampai menyampai lawak ke anak-anak awak, ibu-ibu pakaro salat ko pak. Jangan diremehkan. Jangan dipandang enteng, salat itu tinggal. Nah, apabila orang tak salat membaca ihdinas siratal mustaqim. Apabila orang tak salat membaca iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Itu doa-doa penting. Orang tak salat kapan baca itu? Lah, itu minta ampunlah balik meninggal salat jangan diulang. Nah, sudah tu balai untuk menyambut Ramadan bermaaf-maafan. Orang yang masuk serugo, orang pemaaf dan orang pendendam dah. Nah, jadi hati kita harus bersih dari dendam, kesumat, sakit hati menyambut bulan Ramadan. Baru cocok kita menyebut marhaban ya Ramadan. Nah, sudah tu sialai kawan-kawan sapamainan, kawan-kawan sajamaah di musaji, kawan-kawan sakan tu bermaaf-maafan, tak ada dendam. Ya kan? Jadi kita pelong, maka hati kita benar-benar bersih. Bamang ko disuruh awak berpuasa, aku lain-lain kau. Nafsu ko bisa dijinaan jo mengurangi makan, Pak. Ketika nafsu mulai diciptakan Allah, Pak, ditanya oleh Allah, nafsu, engkau sihat? Jawab nafsu ko, Pak, ana, anta. Ambo, engkau. Nyoba ka ada Allah 1000 tahun. Alum memasukkan kepada nawak, lepas Pak. Keluar tawakal 1000 tahun tu ditanya oleh Allah kali. Engkau siapa? Cerita je jawabnya, ambo, engkau. Cerita karihnya nafsu kau, Pak. Tindak dia makan dia Allah lah. Rencana Allah 1000 tahun lo, sebulan baru lah itu ceknya. Ya Allah, tak taluk dia mau nak makan kot. Dimasukkan dia mau ke dalam api balik nak baru asal makan. Dia gih makan dia Allah. Ya kan? Ketika nyo lapar, nyo minta ampun ke Allah. Lah panuh lo parunya, nyo melawan lo balik. Itu nafsu. Itu yang dimasukkan ke tubuh awak dia Allah, Pak. Tu mangko ada orang korupsi 273 triliun, nyo lagai mah. Lagai awak korupsi 273 triliun untuk PT. Kan? Ambo pernah berpiti 25 juta, Pak. Ambo ulang-ulang metonnya tak bisa do nampak 25 juta. Ya kan? Itu, Pak. Adalah direksi semen Padang lah pindahnya ke PT semen lain. Jadi sekretarisnya jujur, direksi baru sekretaris dan Sarijo hanya membersihkan meja di dalam. Apa tu lah 2 tahun pindah mah. Basuh dolar sekitar 3 miliar PT awak. Dolar Amerika kan. Iya kan? Kemudian dia telepon dari sekretaris, Pak, indak takana dia Pak PT apa dalam laci 3 miliar, Pak. Iya kan? Yang tak takana dan bodoh. Ambil saya aja. Abara beruntuhnya sekretaris. Tu dia jujur tu mah, dia laporan PT tinggal. Kira-kira banyak nak PT direksi itu dan lain. Banyak ke tak banyak, kamu sebenarnya 3 miliar tu nak meminta balik. Jadi PT kau banyak, awak lupa mah, Pak. Tak ada gunanya tu. Ya kan? Lalu ada pembeli orang yang katan pagi lah. Atau tengah hari beli tetalu. Aku lalu amun dengan kaji dapat tetalu perai itu. Ya kan? Kan ini Bapak. Ya kan? Itu. Jadi untuk menjinakkan nafsu nan tak mau jinak tu namanya nafsu amarah. Ciri-cirinya kalau di Minang hati tasisi bak palapah jantung pisang karut talingo kancah dipanggil babana kampu kaki. Atu nafsu binatang buas namanya. Ya kan? Ada nafsu lawamah. Ada. Kalau nyolelo ditimpo nanelo atunya bersyukur. Kalau nyola ditimpo di nomburuk sadonyo parangenyo buruk lalai. Atul lawamah namanya. Nafsu yang terlatih namanya nafsul mutmainnah, dipanggil oleh Allah masuk surga. Kita berharap sadonyo jamaah mendatang
kamati wak nantinya panggil ada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, setelah itu bersama-sama kamu masuk surga. Jadi puasa-puasa lalu, puasa nambah esok, kalau lagi kesempatan kita oleh Allah, mudah-mudahan melaki mati nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, itu pasti masuk surga. Acok wana sarugo jo narakonyo kaji dek buya-buya Pak Ustad, apa kelebihan sarugo dari neraka? Pertama dulu, sifat iri, sifat dengki, pambingi, ndak sanang jo orang, buruk sangko. Sifat tu diangkat Allah dalam hati awak kalau lah masuk sarugo. Mana kau hilang itu? Di sarugo tu cukui. Bu, sakayu-kayu orang di dunia kakinya lagi galang kan. Kalau tangan menyubuh galang sekadang pelat becak, apa yang relek leteleng tu, ya kan? Ayo pindah ke kaki, kaluang cincin subang tak ada yang gadang ni buat orang tu. Kalau gadang runtuh telinga tu, ya kan? Tapi di sarugo nanti kalau ibu masuk sarugo, saja dari janjang, tangkelik, ya kan? Peralatan-peralatan ibu sadonyo, sendok nasi, sendok samba, sendok pengacau gulu, sendok peminum manis salaba, meja makan, meja tamu, kurisi, dipan, kasur, spring bed, itu dari ame. Coba jangan. Lain tak nyo rampok di orang tu, ya apa rampok lah masuk neraka sadonyo. Ndak seorang di luar lah aman. Jadi kaum muslimin, terakhir memaafkan antara ambo dan berceramah lah jo ibu-ibu bapak. Jadi kita ada bulan Ramadan ko dengan tekun beribadah dan kita sabar. Ada pitaruh ambo cik ke ibu-ibu lemu. Di mana pun ibu tinggal pasti ada rumah ibadat sinan. Di Tangkajai masih ada musalah kan? Ada kan? Musalah Pak Ramli ada ya? Lalai. Karena di jalan ya. Jadi untuk menambah pahala, ya kan? Ibu buat teh goyang di cerik plastik tu. Latakan di meja musaji di luar ke masuk tu. Atau bali pisang rabah agak sesikit. Pisang rabah tu di param orang yo karbit kanyo masak yo. Asia nama buku di musaji yo makan itu. Itu gadang palonya untuk ibu. Tiap hari ibu itu. Kena barana pokoknya tu doh. Ndak ada gula ustaz lagi sekarang. Pijan banyak seketik. Itu penambah pahalo. Sudah tu kaluan pitih tiap malam seketik-seketik jadi untuk infak anak yatim, fakir, miskin. Itulah pesan-pesan agama untuk ambo, untuk seluruh jemaah. Kalau ada yang salah ambo sampaikan, ambo minta maaf ke Pak Pengurus, ke Pak Wali Kota, ke kita sadonyo. Lai dia maaf ambo. Ibu-ibu apa-apa nak ada salah. Lalu ayam tu lah ambo maafkan. Ada nampak dia buya orang lalu. Aduh, sabuk ambo duduk agak tertinggi. Iya kan? Dan biasa ibu kan banyak mendengar di YouTube kan. Kini datang ustaz tu ke kampung awak. Awak lalu lewat terhati awak tu. Tapi lah memaafkan. Ya Allah, masuklah jamaah nan datang ke Musaji Nurul Jannah ko. Sesuai je nama Musaji cahaya surga, Nurul Jannah. Masuklah jamaah ko sadonya ya Allah ke dalam surga.
walaupun nyo lalu mendengar kaji. Amin. Ya. Boleh mau berpantun cik? Di mana tak jalan ke gugua, dakik fasa padang luar, sungai tanang di bukit tinggi, tasabui airnya janiah. Di mana tadi pintu ke masuk, sinar lo jamaah ke keluar. Lah molapeh juati dan suci, jomuko dan janiah. Pulang lah. Tapi kalau anda Nabi kue lah makalah kue dulu. Mudah-mudahan kalau ada karan dia, insya-Allah ada ketapang. Kalau ada mau dipanggil dek pemuda kau balik, insya-Allah mau datang. Tapi kalau ndak datang lai, telefon Pak Bas, babu ya ndak bisa datang lai, nyola mati kecil kan. Ya kan? Kalau mati kita mudah-mudahan husnul khatimah. Banyak maaf. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.